rekam lagi. Tadi sampai barisan aritmatika mencari rumus UN ya. Oke, nanti saya akan bahas mengenai yang ada di Sunan kemarin. Sudah mendengar suara saya dan sudah tampil share screen saya? Sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan mengenai SN. Nah, kalau tadi kita sudah belajar mengenai UN, sekarang kita belajar mengenai SN. SN itu apa? Apa SN? Jumlah suku pertama. Jumlah N suku Jumlah suku pertama. pertama. Ya, dari deret aritmatika. Rumusnya, kalau deret aritmatika apa rumusnya? SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N kurangi 1 kali B. Ya, jadi sebenarnya rumus SN itu adalah SN itu sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Ya, karena UN bisa dijabarkan jadi apa? UN. N dibagi 2 A kali plus N. UN saya jabarkan menjadi A ditambah N dikurangi 1 N dikurangi 1 kali B. Ya, berarti N dibagi 2, kemudian A ditambah A, 2A 2A ditambah N dikurangi 1 kali dikurangi 1 B. kali B. Nah, jadi asal-usul rumus SN itu seperti itu. Oke. Kemudian di sini di contoh 3 ada soal. Diketahui deret aritmatika 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 dan seterusnya. Tentukan rumus suku ke N. Ya. Kemudian rumus jumlah N suku pertama. Berarti terus ada satu lagi jumlah 50 suku pertama. Nah, dari soal ini A, B, C kita disuruh mencari apa saja. Yang A disuruh mencari apa? Rumus suku KN. Berarti apa? Disuruh mencari UN. Terus yang kedua SN. Kalau yang ketiga SN S50 ya. Karena disuruh mencari 50 suku pertama, maka yang dicari adalah S50 ya. Kemudian dari soal itu kita disuruh mencari UN. Nah, tadi rumus UN apa? Masih ingat? A plus N dikurangi 1 kali B. A ditambah N dikurangi 1 kali dikurangi 1 kali B. Nah, kemudian kita masukkan A-nya berapa? 1. A-nya 1. Bedanya berapa? 2. Bedanya dari mana? Bedanya kok bisa 2? 3 dikurangi 1. Ya, 2 jadinya. Nah, maka kita bisa menghitung atau merumuskan UN itu adalah 1 ditambah N dikurangi 1 kali 2. Ya, kalau di sini ada N dikurangi 1 kali 2, jangan lupa semuanya dikalikan. N-nya dikalikan 2, berarti 2N. Satunya juga dikalikan 2. Jangan hanya yang dikalikan N itu yang dikalikan 2 itu hanya N-nya saja. Ya, harus N sama satunya harus dikalikan 2. Jelas? Jelas, Bu. Oke, jadi diperoleh bahwa rumus dari deret tadi adalah 2N dikurangi 1. Oke. Terus yang kedua, kita disuruh mencari SN ya tadi ya. Iya. Nah, dari rumus SN, tadi kan ada 2 rumus SN. Ya kan, saya lihatkan lagi. Tadi ada 2 rumus SN. Ini rumus yang pertama, ini rumus yang kedua. Kira-kira kita bisa menggunakan rumus yang pertama atau kedua?
Kedua. Yang Kedua. yang berapa? Pertama. Yang Yang kedua. ada yang pertama, ada yang kedua. Yang kedua. Oke. Yang Sebenarnya sama saja karena di sini UN-nya sudah diketahui tadi ya, sudah kita ketemukan. Ya. Tapi kalau misalkan UN-nya rumusnya belum tahu, maka kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Jelas ya? Nah, sebenarnya sama saja. Nah, kalau untuk rumus yang kedua di sini sudah dituliskan, sudah sudah dijelaskan untuk perhitungannya, ya. Jadi SN di sini ketemunya adalah N kuadrat. Ada yang mau ditanyakan untuk menemukan rumus SN ini? Sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Jelas ya. Nah, atau bisa juga pakai rumus yang kedua tadi, apa rumusnya? SN sama dengan A ditambah N dibagi 2 dikali A ditambah UN. UN. Nah, tadi UN sudah kita temukan di mana? Di poin A ya. Berarti A Ya. ditambah 2N-1. 2N kurangi kurangi 1. Berarti N dibagi 2 dikali A-nya berapa? A-nya 1. 1. A-nya 1 Terus ditambah ditambah 2N dikurangi. kurangi 1. Nah, ini kan habis ya, 1 dikurangi 1 ya. Jadinya tinggal N dibagi 2 kali Bagi 2 2N. 2N. dicoret-coret sehingga hasilnya adalah N pangkat N kuadrat. 2. Sama saja ya. Nah, untuk soal C, jumlah 50 suku pertama berarti kita tinggal kalau jumlah 50 suku pertama berarti kita disuruh mencari U50 atau S50? S50. Jadi harus tahu ya kalau U itu berarti disuruh mencari suku ke berapa gitu ya bilangannya. Kalau S50 berarti kita disuruh mencari jumlahnya 50 suku pertama itu. Oke. Berarti kalau kita mencari S50 tinggal dimasukkan ke rumus SN. Jadinya apa itu? 50 kuadrat. 50 pangkat 2. Hasilnya adalah 2.500. 500. Mudah ya? Bisa ya? Ya. Oke. Sekarang kalau bisa, maaf. Kita masuk ke contoh keempat. Contoh keempat agak berbeda, tapi saya yakin semuanya sudah pernah mengerjakan soal seperti ini. Ya. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku ketiga dan suku ketujuh berturut-turut adalah 48 dan 40. Tentukan jumlah suku ke-12 dari barisan tersebut. Oke. Berarti yang diketahui apa saja? Suku ketiga itu 48. Berarti U3 adalah 48 dan juga U7 sama dengan 40. Ya. Kalau kita jabarkan ke rumus UN tadi A ditambah N dikurangi 1 kali B, berarti kalau U3 jadinya apa? U3 sama A ditambah 48 A ditambah 3 dikurangi 1. langsung ya, langsung nggak usah 3 dikurangi 1, langsung ke rumusnya apa jadinya? A ditambah A ditambah 2B 2B sama dengan 48. Terus yang U7? A ditambah 6 Tambah 6B. Sama dengan 40. Jadi harus bisa langsung ya, nggak usah ngeleng-ngeleng N dikurangi 1 seperti itu, tapi kalau misalkan U3 berarti nanti B-nya itu dikali sama 2 ya. Kalau 7 berarti B-nya dikali sama 6 ya. Kalau U100 apa rumusnya? A ditambah A ditambah 99B. Nah, oke, ini kan sudah ada 2 persamaan, tinggal kita lakukan proses eliminasi. Ya, ini kalau kita lakukan eliminasi tandanya dikurangi apa ditambah?
Dikurangi. Jadinya berapa itu? Min 4B. Negatif 4B sama dengan 8. Berarti B-nya adalah Min 2. negatif 2. Jangan min 2 ya, negatif 2. Jelas? Kalau sudah ketemu B, kita Jelas. cari apa? A. A-nya berapa? Kita masukkan ke salah satu persamaan tadi. A ditambah 2B sama Sama dengan dengan 48. berarti A ditambah 2 dikali negatif 2 sama dengan 48. terus A ditambah dikurangi 4 4 sama dengan 48. Jadi A-nya sama dengan saya taruh kanan aja. A sama dengan 52. 52. Jelas ya? Bisa ya cari A sama B nggih. Nah, terus tinggal tergantung soalnya kalau tentukan jumlah suku ke-12 berarti disuruh mencari apa? Suruh mencari U12 atau S12. Jumlah suku. Jumlah suku, ayo. Jumlah suku. S12 ya. Kalau jumlah suku itu berarti S, kalau suku ke berarti itu adalah U12. Begitu nggih, diingat-ingat. Kalau jumlah suku berarti harus mencari S. Nggih. Jelas? Jelas. Oke, kalau ada yang belum paham ditanyakan boleh ya. Cukup saya lanjutkan? Saya Ya. lanjutkan ya. Kemudian untuk barisan geometri, untuk S12-nya dicari sendiri pakai rumus tadi bisa ya saya rasa. Kemudian saya masuk ke barisan dan geret geometri. Kalau tadi aritmatika itu pembedanya adalah selisih. Kalau barisan geometri itu menggunakan perbandingan atau rasio. Ya. Nah, untuk barisan geometri tadi pakai rasio. Jadi untuk rumus ke N dari barisan geometri adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1. Ya. Jadi kalau misalkan kita disuruh mencari U3, apa rumusnya? A dikali R pangkat 2. Kalau U1. A? kali A kali R R pangkat 0. pangkat 0. R pangkat 0 berarti berapa? 0. R pangkat 0. 1. Bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 berarti A kali 1. Nggih. Kalau U2 R pangkat 1. A kali R. Ya. Nah, kalau mencari rasio ini berisik dari saya atau siapa ya? Nah, coba di-mute dulu. Tadi ada yang berisik, ini sudah tidak berisik. Nah, kalau itu tadi mencari U, kalau mencari R, rumusnya apa? UN dibagi UN. UN dibagi UN dikurangi 1. Ya, kalau misalkan kita punya U3 berarti dibagi dengan U2 dibagi Kalau U3 berarti dibagi U2. Kalau U2 berarti dibagi U1 dan seterusnya, nggih. Terus di sini ada contoh, tentukan rumus suku ke N dari barisan geometri 16, 8, 4, 2 dan seterusnya. Langkah pertama seperti tadi kita mencari nilai A. A-nya berapa? 16. 16. R-nya berapa? 16.
Dari mana setengah? Setengah. 1/16 dibagi 16. Berapa? Coba. 8 8 dibagi 8 dibagi 16 16. boleh. 2 dibagi 4 boleh. Ya, 4 dibagi 8 boleh. Hasilnya 1/2. 2. Tinggal dimasukkan ke rumus UN. Tadi rumusnya adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1. Berarti kalau mencari rumus suku ke N, berarti A-nya tadi 16 kali setengah pangkat Setengah. N. Setengah. N dikurangi 1. Jadi, nah setengah N dipangkatkan N dikurangi 1 itu kita bisa menghitungnya lagi. Ya, saya hitung ke sini ya, biar sebelah kiri biar bisa kita hitung. Jadi UN tadi kan 16 kali setengah pangkat N dikurangi 1. Ya, masih ingat rumus penjumlahan? Rumus perpangkatan yang kemarin itu kalian pelajari secara mandiri itu? Ini berarti 16 kali setengah pangkat N masih dikali dengan setengah pangkat Min -1. negatif 1. Negatif 1. Ya, kalau suatu bilangan punya pangkat, bilangannya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Jumlahkan. Sampai di sini paham untuk mengurai pangkatnya tadi? Ya, Bu. Paham. Paham, nggih? Nah, jadi kita bisa menghitung 16 kali setengah pangkat N, setengah pangkat negatif 1, berarti berapa? 2. 2. Ya, diwalik. Ya. Setengah itu, nek gak iso nek kangelan begini. Setengah itu kan 2 pangkat negatif 1, ya kan? Masih dipangkatkan negatif 1, berarti 16 kali setengah pangkat N. 2 pangkat negatif 1 kali negatif, 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi negatif 1. Berarti ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Pangkatnya diapake? Di jumlah. Dikalikan. Dikali. Ya. Kalau bilangannya dikalikan seperti yang ini, seperti yang baris kedua ini, ya itu berarti pangkatnya dijumlahkan karena bilangannya kan sama, setengah. Pangkat dipangkatkan N sama yang satunya dipangkatkan negatif 1, berarti itu pangkatnya dijumlahkan. Tetapi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, itu pangkatnya dikalikan. Misalkan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, berarti sama aja dengan 2 pangkat berapa? 6. 2 pangkat 6. Jadi pangkatnya ditambahkan. Sehingga 2 pangkat negatif 1 pangkat negatif 1 hasilnya adalah Negatif 2. 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif 1, berarti pangkatnya mau diapake? Dikalikan. Negatif 1 kali negatif 1 berapa? 1. Positif 1, berarti 2 pangkat 1. Ya, 2 pangkat 1 kan 2. 16 kali 2 berapa? 32 kali setengah pangkat N. Ya. Kalau bilangan setengah ini berpangkat N tidak boleh dikali dengan 16 ya, karena dia punya pangkat. Jelas ya sampai di sini ya? Iya. Iya, Bu. Oke, sekarang saya lanjutkan ke contoh 6. Ini saya menjelaskan contoh-contoh yang ada di sini saja. Ya. Diketahui barisan geometri dengan suku kedua adalah 6 dan suku ke-8 adalah 384. Ya. Tentukan rasio dan suku pertama, rumus suku ke N, dan suku yang nilainya 3072. Nah, dari soal yang diketahui, apa saja dari soal yang di situ, kita bisa mendapatkan apa saja yang diketahui? U2-nya berapa? U2-nya 6. 6. Kemudian U8-nya adalah 384. 384. Nah, kita bisa mencari apa dulu ini?
dari U6, maaf, U2 dan U8? Mencari rasio terlebih dahulu. Ya, kita bisa menggunakan rumus ini ya, U8 dibagi U2. Kalau barisan dan deret aritmatika itu kita bisa melakukan eliminasi dan substitusi. Ya kan? Tapi kalau deretnya geometri kita bisa melakukan dengan pembagian. Ya, melakukan perbandingan. U8 dibagi U2. Usahakan yang indeksnya lebih besar kan 8. Itu ditaruh yang lebih atas. Ya. Berarti U8 dibagi U2 sama dengan berapa ini? Tadi nilainya 384 dibagi 6. U8 kalau dijabarkan AR pangkat 7 dibagi U2 kalau dijabarkan adalah A kali R. AR. Sama dengan 384 bagi 6 berapa hasilnya? 64. 64. Ya, jadi kita bisa coret-coret yang tidak perlu. Ya, R pangkat 7 dibagi R itu berarti tinggal berapa R pangkat? R pangkat 6. 6. Ya, jadi R pangkat 6 sama dengan 64. Ya, jadi R sama dengan berapa? 2. Akar pangkat 6 dari 64. Ya, di sini harus ada plus minusnya. Mengapa? Karena pangkatnya kan R pangkat 6 kan bilangan genap. 6 kan bilangan genap. Sehingga kalau di akar itu harus ada plus minusnya. Ya. Kemudian kita jabarkan akar pangkat 6 dari 64 itu berapa? 2 ya. Berapa pangkat 6 itu hasilnya adalah 64. Ya, berarti 2 ya. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Jadi R-nya adalah plus minus akar, maaf. Tidak pakai akar ya. Karena sudah 2 tadi. Ya. Nah, karena di soal itu sudah jelas R-nya harus lebih dari 0, maka kita ambil yang positif. Karena yang kalau lebih dari 0 kan artinya bilangan itu positif nggih. Jadi kita pilih R-nya adalah 2, tidak yang negatif 2. Sampai di sini jelas menentukan R? Jelas, Bu. Jelas nggih? Kemudian untuk itu tadi baru ketemu rasionya. Kalau suku pertama, berarti kita bisa menggunakan yang mana ini? Kan ada U2 sama U8. Kita bisa pakai yang mana? U2. U2 yang lebih sederhana ya. U2 sama dengan AR rumusnya. Ya, U2 tadi berapa? 6. 6. Berarti 6 sama dengan A kali 2. Berarti A-nya berapa? 3. 6 bagi 2. Jadi A-nya adalah 3. Nah, sudah ketemu bahwa rasionya 2 dan juga suku pertamanya adalah 3. Sudah ketemu yang poin A. Kalau rumus UN, bisa ya tinggal dimasukkan ke rumus AR pangkat N dikurangi 1. Ya. Kemudian A-nya diganti 3, R-nya dibagi 2. Diganti 2. Bisa ya ini ya, UN ya. Sudah paham nggih? Ada yang belum paham? Boleh tanya loh ya. Jelas nggih? Kalau jelas saya lanjutkan. Iya, Bu. Saya lanjutkan untuk poin yang C. Suku yang nilainya 3072. Berarti kita cari UN sama dengan 3072. Kita masukkan rumus UN. Tadi rumus UN berapa? Apa rumus UN-nya? Kali Ini ya. 3/2 kali 2 pangkat N. Ya, sama dengan 3072. Sampai di sini paham tidak? Sudah paham belum yang? Gimana?
2 pangkat N dari mana, Bu? 2 pangkat N ini saya lihat poin B. Poin B kan disuruh mencari UN. Oh iya, iya. Nah, itu sudah dapat itu, terus saya masukkan ke rumus untuk menggantikan rumus UN. Paham? Iya, Bu, paham. Ya. Untuk 2 pangkat N-nya dari mana sudah tahu belum? Dari bentuk ini ke bentuk ini, sudah paham belum? Iya, dari UN yang poin B itu kan. Ya, maksudnya ini kan 3 kali 2 pangkat 2N dikali 2 pangkat negatif 1. Sama seperti yang atas tadi, kalau ada pangkat, pengurangan seperti itu bisa dipisah. Ya, bilangan pokoknya adalah 2 ini. Nah, kemudian sudah ya, tadi berarti kita bisa memindahkan memindahkan bilangan yang tidak punya variabel ke sebelah kanan. Berarti 2 pangkat N sama dengan berapa? 3072 dikali 2 bagi 3. Kenapa dikali 2 bagi 3? Itu rumusnya Asal-usulnya, Bu yang depan. Ya, ini kan 3/2 mau dipindah ke ruas kanan. Ya kan? Kalau dipindah ke ruas kanan itu harus dibagi 3 dibagi per 2. Ya, kalau bilangannya seperti itu kita bisa menggunakan perkalian, menggantikan dengan perkalian 2/3. Sebentar, saya mau cari charger dulu ya. Laptopnya butuh cas, bentar. Oke. Sudah? Jadi di sini sudah didapatkan 2 pangkat N-nya sama dengan 2048. Ya, 2048 itu sama dengan, karena di sebelah kiri itu bilangan pokoknya adalah 2, maka kita mengubah 2048 menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya adalah 2. Didapatkan 2048 itu sama aja dengan 2 pangkat 11. Sehingga N-nya ketemunya adalah 11. Jadi suku yang nilainya 3072 itu adalah suku yang ke-11. Sampai di sini sudah paham atau mubeng? Sudah paham belum? Beng. Kalau belum paham boleh bertanya. Ya, boleh bertanya. Nanti mungkin kalau sudah latihan soal sudah bisa, nggih. Ini penjelasan yang ada di buku. Kemudian saya lanjutkan, nanti videonya bisa diulang lagi atau kamu bisa baca bukunya lagi dan mengerjakan latihan soal biar menambah semakin paham, biar nggak mubeng-mubeng, ya. Saya lanjutkan untuk deret geometrinya. Nah, deret geometri itu rumusnya jumlah suku-suku barisan geometri itu ada 2. Ya, jadi kalau perbandingan itu bisa saja nilainya kurang dari 1 atau lebih dari 1. Misalkan lebih dari 1 itu berapa saja? Bilangan lebih dari 1. 2. Kemudian 3. Ya, 5/2. Ya, 10/3. Nah, itu dia nanti pakai rumus SN-nya yang bagian bawah ini. Tetapi kalau R-nya itu kurang dari 1, misalkan berapa? -1. Negatif 1, 1/3, setengah. Itu kan kurang dari 1. Maka nanti pakai rumus yang atas. Jelas? Nah, terus dari contoh 7.
Tentukan jumlah 7 suku pertama dari deret 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini nilai A-nya berapa? A-nya adalah 1. Ya, ini sebagai A. Kemudian R-nya berapa? 2. Dari mana 2? Dari mana 2? 4 kurangi 2. Bagi Dibagi 1. 2 dibagi 1. Diingat-ingat ya, ini adalah deret geometri, bukan aritmatika. Kalau geometri itu berarti harus mencari perbandingannya, bukan pengurangannya. Kamu lihat polanya, kalau misalkan 1 ke 2, itu kan ditambah 1. 1 ke 2, menuju 2 itu kan ditambah 1. Tapi 2 menuju 4 kok tidak ditambah 1, itu berarti bukan deret aritmatika. Oke. 1 menjadi 2, oh itu dikali 2. 2 menjadi 4, oh dikali 2. Nah, polanya kan terus sama. Berarti itu menjadi menandakan bahwa deret itu adalah deret geometri. Berarti R-nya adalah 2. Nah, kalau 2 itu lebih dari 1 atau kurang dari 1? Lebih dari 1. Sehingga menggunakan rumus SN yang atas atau yang bawah? Bawah. Yang bawah. Ya, yang ini. Sehingga kita bisa memasukkan ke rumus SN, A-nya diganti 1, N-nya diganti 7, karena kita disuruh mencari S7. Ya, R-nya diganti 2. Sehingga didapat S7-nya adalah 127. Sampai di sini bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sudah ya, ini saya mengulang materi SMA. Nah, terus satu lagi ada deret geometri tak hingga. Jadi deret geometri itu ada yang tak hingga. Nah, kita bisa mencari penjumlahan dari deret geometri yang tak terhingga itu. Ya, tapi syaratnya dia harus konvergen. Ya, dia punya nilai atau deret itu bisa dijumlahkan kalau dia konvergen. Artinya apa? R-nya terletak di antara negatif 1 dan 1. Jadi misalkan kalau R-nya adalah setengah. Nah, ini di antara 1 sama negatif 1 atau tidak? Di antara, Bu. Di antara ya. Jadi R ini atau setengah ini kan kurang dari 1. Dan juga lebih dari negatif 1. Sehingga dia konvergen. Kalau dia konvergen, dia bisa dilanjutkan untuk mencari nilai S tak hingga. Tetapi kalau nilai R-nya itu lebih dari 1, atau kurang dari atau sama dengan negatif 1, maka dia disebut divergen. Misalkan R-nya adalah 2. Dia lebih dari 1 atau kurang dari 1? Lebih dari 1. Nah, karena dia lebih dari 1, maka disebut divergen. Sehingga deret geometri tak terhingganya tidak memiliki jumlah. Dia tidak bisa dijumlahkan. Mudeng? Paham ya? Nah, sekarang saya beri contoh. Di situ nggak ada contohnya ya. Saya ambilkan contoh nomor 8 di latihan. Nah, ini. Tentukan jumlah deret tak hingga berikut ini. 2/15, 2/5 ditambah 2/15, dan seterusnya. Tadi rumus deret tak terhingga apa? S tak hingga sama dengan? A per Nah, sebelum kita mencari jumlah tersebut, kita cari R-nya dulu. Rasionya, Bu. Ya, rasionya dulu. Karena kita mau menentukan apakah dia punya jumlah atau tidak, begitu kan? Nah, kita cari R-nya. R-nya bisa kita cari melalui apa? 2/15. U2 dibagi U1. U1. U2-nya berapa? 2/15 dibagi 2/5. 5. Sama saja kalau dijadikan perkalian, 2/15 dikali
5/2. 5/2. Nah, dicoret-coret hasilnya 3. 1/3. 3. Ya, jadi rasionya adalah 1/3. Nah, 1/3. dia memenuhi syarat konvergen atau tidak? R-nya adalah 1/3. Dia memenuhi syarat konvergen atau tidak? Apa tadi Iya. syarat Iya. konvergen? Memenuhi. 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 Mengapa kok memenuhi? Karena di atas Karena dia terletak antara -1 dan 1. Ya, karena sepertiga itu terletak di antara 1 dan -1, sehingga dia bisa dicari nilai S tak hingganya. Kalau sudah memastikan bahwa R-nya itu konvergen atau rasionya itu masuk ke syarat konvergen, maka kita bisa melanjutkan untuk mencari S tak terhingganya. Ya, kita masukkan ke rumus S tak hingga. A-nya berapa A-nya? 2/5. 2/5. Dibagi 1 dikurangi 1/3. jadinya berapa ini? 2/5 dibagi berapa? Saya tulis ke kanan aja. 2/3. Sama aja dengan 2/5 kali 3/2. coret-coret hasilnya 3/5. 3/5. 5. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, sekarang coba kerjakan nomor Paham. nomor 5 dulu, nomor 5 dulu. Yang bisa langsung angkat suaranya, langsung bersuara saya, Bu, gitu ya. Sebutkan kelas dan NIM-nya. Gimana? Saya. Siapa ini, Mbak? Siapa? Nama Hana Zakia. Oh, Mbak Hana Zakia. Oke, Mbak Hana, nanti yang jawab Mbak Hana. Tapi teman-temannya biarkan mencoba dulu. Saya beri waktu 1 menit, ya. 1 menit cukup itu saya rasa. Oke, nanti yang jawab Mbak Hana. Gimana? Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 5, maaf. Nomor 5. Saya, Bu. Siapa? Tadi Mbak Hana mau jawab, Mbak Hana. Jawab sekarang, Bu. Nanti. Sebentar, nunggu 1 menit dulu. Biar teman-temannya nyoba dulu. Satu menit, kita tunggu 1 menit. Dipahami soalnya, yang perlu dicari apa? Yang lain sudah ketemu? Sudah, Bu. Sudah? Bu. Oke, sekarang Mbak Hana silakan dijawab. Diketahui N-nya 20, A-nya 12, B-nya 2, yang ditanya SN. Rumusnya N/2, kurung buka 2A, plus N-1, kurung tutup B. N sama dengan tadi 20. Sudah. 20/2. Terus 2 kali 12, 12 A-nya 12. Ditambah 19, B-nya 2. Berarti 20 bagi 2, 10. 12 kali 2, 24. 19 dikali 2, 38. 24 ditambah 38, 62. 62 dikali 10, 620. Jadi banyak seluruh kursi di aula 620 kursi.
Ada yang punya jawaban berbeda dari Mbak Hana Zakia? Sama, Bu. Sama. Oke, Mbak Hana bisa Sama. menampilkan di layarnya, tidak dicedak ke kamera nih, biar teman-temannya yang belum ketemu bisa melihatnya. Jawabannya lengkap sekali tadi, jadi kalau menjawab seperti itu ya ada diketahui, ditanya, kemudian nanti ada kesimpulannya, jangan lupa. Jadi banyaknya seluruh kursi di aula tersebut adalah berapa, begitu ya. Kelihatan enggak itu Mbak Hana Zakia? Sebentar, ini saya stop share dulu. Mbak Hana, saya spotlight dulu. Mana Mbak Hana tadi? Miring Mbak itu. Mundur sedikit, mundur sedikit. Mundur sedikit, sedikit lagi, mundur sedikit lagi. Kelihatan yang lainnya? Yang belum ketemu siapa? Bisa melihat pekerjaannya Mbak Hana? Sudah? Semuanya sudah paham? Sudah. Sudah, ya. Ada yang mau tanya tidak ini? Bu, yang nomor 1B, Bu. Heeh, kenapa? Saya masih belum ketemu jawabannya. Oke, Mbak, siapa tadi yang nanya? Nafi, NIM Mbak Nafi. 126 kelas Oke. 2C. Semuanya mencari nomor 1B dulu. Ya, nanti yang sudah menemukan bisa membantu Mbak Nafi ditampilkan seperti Mbak Hana ini, nggih. Nomor B, 1B. Coba yang sudah siapa boleh memaparkan. Yang sudah boleh langsung bersuara ya. Saya sudah Siapa namanya? kelas 2D Ulfatun Nafiah. Kelas 2D namanya Mbak? Ulfatun Nafiah. Sebentar. NIM berapa? 9. NIM berapa Mbak? 189. Oke, 189. Silakan Mbak Ulfatun. Ya, pertama dicari UN-nya dulu. Ditampilkan aja pekerjaanmu. Kamu pakai HP apa laptop? Pakai? HP. Oke, difokuskan. Tapi ini dari Bu.
Iya, enggak apa-apa. Seperti itu tadi sambil dipas-pas ke. Kamu melihat enggak? Oh, coba miring ke koncone ku pusing nanti. Leren miring-miring nanti lo. Nah, coba difokuskan. Oke. Nah, itu sudah terlihat. Mencari apa dulu langkah pertama? Mencari UN-nya dulu, Bu. Ya, mencari UN. UN-nya itu berarti harus mencari apa saja? Dari A sudah diketahui. A-nya berapa? 10. Nah, kemudian N dikurangi 1. Ya, 3/4, Bu. Ya. B-nya berapa B-nya? Berapa? Putus-putus Mbak sinyalmu. 4, Bu. 3/4. Ya, 3/4 atau berapa? Ada yang lain ketemunya? Min 3/4, Bu. Berapa? Yang lainnya? Tadi ada yang menjawab negatif 3/4. Siapa Mbak siapa tadi? Farida, Bu. Mbak Farida. Ada yang menjawab lainnya atau tidak? Atau sama dengan Mbak Ulfatun? Siapa yang timnya Mbak Ulfatun? Siapa yang timnya Mbak? Siapa tadi? Nabila? Farida, Mbak Bu. Ulfatun sama Mbak Farida? Farida Adila. Setuju yang mana? 3/4 apa negatif 3/4? Negatif. Negatif 3/4. Ya, coba nanti bisa dihitung lagi Mbak Ulfatun. Terima kasih Mbak Ulfatun. Berarti itu kurang teliti ya nanti pengerjaannya. Yang lainnya yang ketemu negatif 3/4 ada yang mau memaparkan hasilnya? Kenapa kok bedanya bisa negatif 3/4? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Tujuh 17/2 dikurangi 37. Siapa ini Mbak? Siapa? Saya. Iya, jangan bilang saya. Sayangnya siapa ini? Sebutkan kelas dan NIM-nya. Aza dari 2C. 2C, NIM-nya 145. Oke, Mbak Aza, silakan bisa dipaparkan. Bedanya 7B itu 17/2 dikurangi 37/4. Tinggal disamakan penyebutnya, terus dikurang negatif 3/4. Ditampilkan di layar coba. Kamu pakai HP apa laptop? Dihidupkan audionya, Mbak. Audiomu Mbak mute itu. Pakai HP apa laptop? Pakai HP. Coba ditampilkan kenapa B-nya kok bisa seperti itu. Saya tulis sebentar, belum saya tulis tadi. Oh, belum ditulis, awang-awang ya. Iya. Tadi yang tanya itu Mbak siapa yang tanya? Yang B tadi Mbak? Nafi. Mbak Nafi, sudah tahu belum kalau B-nya itu negatif 3/4? Sudah. Sudah ketemu jawabannya? Semuanya? Mbak Nafi? Baru dihitung, Bu. Baru dihitung. Tadi yang belum menemukan itu kenapa? Gara-gara B-nya atau bagaimana? Mbak Nafi? Dalam? Tadi belum ketemu itu? Gara-gara B-nya, Bu. Gara-gara B-nya, oke. Sekarang biar lebih mudah saya jelaskan dulu kenapa kok B-nya itu ya. Bisa negatif 3/4. Ayo kita bahas bersama tadi. Nah, di sini nanti kalau sudah ketemu A dan B-nya bisa dicari sendiri ya, rumus suku ke N dan suku ke 25-nya. Kita lihat soal yang B. A-nya berapa di sini? A10. A-nya 10, Bu. B-nya berapa? B-nya
Min 91 per 4 9/4 dikurangi 10. dikurangi 10. Hasilnya 91 per 4 kalau dijadikan pecahan biasa berapa? Min 3/4. Berapa? 91 per 4 kalau dijadikan pecahan biasa. 37. 37 per 4 dikurangi 10 kalau dijadikan penyebutnya 4 berapa jadinya? 40 per 4. Sama dengan 37 kurangi 40 adalah negatif 3 dibagi 4. Nah, seperti ini asal usulnya, nggih. Sudah tahu ya? Nah, kalau sudah tahu A dan B-nya, silakan nanti mencari rumus suku ke N, berarti UN. Kalau suku ke 25 itu U25. Silakan nanti bisa dilanjutkan. Oke. Sekarang satu lagi, sudah ya untuk latihan soalnya nanti bisa dicoba sendiri di bukunya masing-masing. Kemudian saya mau mengingatkan yang ada di Sunan dulu kan pernah saya berikan itu ya, apa namanya? Masih ingat nggak? Saya pernah beri apa? Soal. Soalnya apa dulu? A dibagi 0, kemudian apa lagi? 0 dibagi 0 sama 0 dibagi A. Sepertinya seperti ini ya? Nah, coba ingat konsep pembagian yang dijadikan perkalian. Misalkan ya, 5 dibagi, jangan 5, maaf sebentar. 10 dibagi 2 sama dengan berapa? 5. Berarti kita bisa membuat pembagian ini menjadi perkalian. Sama saja dengan 10 itu sama dengan berapa kali berapa? 2 kali 5. 5 kali 2. Nah, dengan berbekal konsep sederhana ini, coba kamu bisa menebak hasil dari ketiga soal ini atau tidak. Ya. Kemarin sudah dijawab ya. Ada beberapa yang sudah menjawab A dibagi 0 itu berapa? Kalau di video saya sudah menjawab yang 0 dibagi A ya, sepertinya. Kamu lihat video saya atau enggak ya? Saake Bu Ima enggak video, rano saya nonton. Iya, Bu. 0 dibagi A berapa? 0. 0 ya. Ini karena kalau dijadikan perkalian itu sama aja dengan berapa? 0 sama dengan 0 dikali 0 kali 0 kali A. Ya, 0 ini, 0 yang atas ini sama aja dengan A kali 0. Ya. Terus yang dua atas itu siapa yang bisa menjawab A dibagi 0 itu berapa? Tak terdefinisi. Siapa namanya? Sebutkan nama dan kelasnya. NIM dan kelasnya. Nama NIM 181 kelas D, nama Frindi Putri Ramawati. Oke, A dibagi 0 berapa, Mbak? A dibagi 0 hasilnya 0, Bu. Karena jika 0 dibagi semua bilangan berapapun hasilnya akan tetap 0. Yang atas ini A dibagi 0 sama dengan berapa, Mbak? 0. 0. Mengapa? Karena jika 0 dibagi semua bilangan berapapun hasilnya akan tetap 0. Itu yang ini pembaginya A, Mbak, bukan 0 loh ya? Iya. Kok alasannya tadi 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Kan pembaginya A. Gimana, Mbak? Frindi ya tadi namanya? Iya, Bu. Mbak Frindi, coba gimana? A dibagi 0. A itu kita ibaratkan misalkan 5. 5 dibagi 0 itu berapa sih? Ada yang bisa menjawab? Lima, Bu. Gimana? 5. 5 dibagi 0 hasilnya? 5. 5. Coba kalau 5 ya. Coba kalau 5. Mengapa kok 5?
Karena nggak dibagikan sama siapapun, Bu. Coba kita kembali ke konsep perkalian tadi. Bener nggak sih jawaban kalian? Apakah A itu sama dengan 5 kali 0? Kalau jawabannya 5 loh ya. Iya. Tidak. Kira-kira enggak ya? Berarti tidak tepat ya kalau A dibagi 0 sama dengan 5? Iya. Nah, berapa kira-kira siapa yang bisa menjawab? Tak terhingga, Bu. Tak terhingga? Tak terhingga itu lambangnya seperti ini. Kenapa kok tak terhingga? Tak terhingga itu seperti ini. Karena A bukan sama dengan nol dikali tak terhingga. Nah, kok hasilnya kok tak terhingga? Piye. Tak bernilai, Bu. Tak bernilai. Tak bernilai. Tak bernilai. Kenapa tidak bernilai? Nggak ada nilai, nggak ada angkanya, Bu. Nggak ada angkanya. Itu berarti artinya adalah A dibagi 0 adalah tidak terdefinisi. Oh iya, ya Allah. Ya. Siapa mau sing jawab tidak bernilai mau? Vera, Bu. Vera, NIM-nya berapa, Mbak? 201 kelas D. Kelas D, oke. 201. Sudah paham belum kenapa kok A dibagi 0 tidak terdefinisi? Kita kembalikan ke konsep perkalian tadi. A itu sama dengan 0 dikali berapa? Berapa? 0 dikali berapa yang hasilnya A? Misalkan 0 dikali berapa hasilnya 5. Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Sehingga A dibagi 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi. Paham? Sekarang satu lagi, 0 dibagi 0. Siapa yang bisa jawab? Saya mau jawab, Bu. Siapa namanya? Nurul Izzah kelas 2C NIM 144. Jawabannya? Tak tentu. Tak tentu. Mengapa tak tentu? Karena konsep solusinya lebih dari satu. Gimana? Konsep solusi yang jumlahnya lebih dari satu. Maksudnya bagaimana? Saya diberi contoh. Kayak gimana ya? Ini catatan waktu SMA. Iya. Tidak ada nilai tunggal yang pasti memenuhi, maka pembagian 0 bagi 0 tidak bisa ditentukan. Ya, maksudnya Sehingga bagaimana? Tahu paham maksudnya enggak? Kalau itu benar, konsepnya benar seperti itu, tapi kamu paham enggak sih maksudnya itu? Tak tentu ya ini ya hasilnya ya. Kenapa kok tak tentu? Kita kembali ke konsep perkalian ya. 0, ini yang atas kan 0 ya. 0 itu sama dengan 0 dikali berapa? Berapa? Tanda tanya ini bisa saya isi dengan berapa? 1. 1. Ada lagi? Berapapun. 2. 3 dan seterusnya. Berapapun ya, 1 juta juga boleh. Negatif 1 juta juga boleh, ya kan? Berarti tanda tanya ini bisa diisi nilai berapapun. Artinya berapapun itu kan tidak tertentu, tidak tentu. Ya kan? Jadi kalau 0 per 0 itu hasilnya adalah tak tentu. Paham semuanya? Paham. Paham ya? Jadi ini harus dipegang kuat, dipegang erat ya. Besok kalau kamu ngajar harus tahu ini dan tahu alasannya. Oke, gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Saya mau tanya tentang notasi sigma tadi. Ya. Silahkan. Yang tadi kan ada I. I itu selalu menunjukkan 1 atau
bisa suku ke awalnya. Gimana coba diulangi? Yang tadi notasi sigma. Oh, I oke. selalu I-nya itu menunjuk selalu satu. selalu dimulai satu atau tidak Atau- begitu ya? Iya. Nah, Atau karena bisa suku awal. atau dari suku Atau itu bisa dari suku awal atau bagaimana? maksudnya suku awal itu bagaimana? Suku awal kan suku pertama, Mbak. Mbak siapa tadi yang tanya? Saya Bu Azza. Oh, Mbak Azza lagi. Suku awal itu kan suku pertama, ya kan? Nah, I itu ya menggantikan indeksnya dari suku keberapa, begitu. Berarti ya selalu diawali dari suku pertama. Kalau konteksnya dalam bentuk barisan seperti ini ya, beda lagi nanti kalau sudah implementasi ke bidang-bidang ilmu yang lain. Gitu, Mbak Azza. Sudah jelas belum? Iya jelas Bu. Terima kasih. Oke, karena sudah pukul 9:30 lebih, saya akhiri ya untuk perkuliahan hari ini. Oh ya, untuk minggu depan saya beri pilihan dulu. Mau ada ujian blok, separuh ujian blok dan nanti ada sunan, jadi 2 SKS ujian blok, 2 SKS-nya belajar mandiri di sunan, atau ujian bloknya tidak ada, tapi nanti langsung UTS dengan materi setengah buku ini. Gimana? Ada ujian blok aja. Yang lainnya coba bersuara. Ini saya stop share ya. Yang lainnya bagaimana? Setuju yang mana? Mau ujian blok dengan 7 bab atau UTS dengan berapa bab ini ya? Dengan sekitar 12 bab. 12 atau 13 Ujian bab. blok aja. Ujian blok aja, Bu. Ujian blok. Semuanya setuju? Semuanya setuju? Ya, Bu. Setuju, Bu. Kalau setuju berarti minggu depan hari sesuai harinya masing-masing itu nanti ujian blok. Untuk teknisnya nanti saya sampaikan ketika mau ujian, nggih. Dipelajari aja semua materinya dari bab 1 sampai bab 7. Ya. Kemudian jangan lupa untuk mengisi presensi hari ini. Untuk yang kelas D, kelas C kemarin sudah ya. Jangan lupa untuk mengisi presensi sesuai dengan jadwal perkuliahan. Oke, minggu depan kita melaksanakan ujian blok. Ujian bloknya hanya 2 SKS, jadi hanya sekitar berapa menit? 2 SKS berarti 100 menit ya, paling maksimal 90 menit. Ya, untuk selebihnya nanti tetap perkuliahan melalui sunan. Oke. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi mengikuti perkuliahan. Saya akhiri, mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ini Zoom-nya saya matikan ya. Selamat belajar mandiri ya. Iya, Bu.